Tuan Suami yang Kejam, ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan saya Naracan sebagai pengisi suara. Episode 7, TSYK 6. Selamat mendengarkan semuanya. Daniel memasuki rumah tanpa ekspresi. Saat pertama kali ia melangkahkan kakinya masuk ke dalam rumah, ia mengedarkan pandangan mencari seseorang yang harusnya menyambutnya. Namun orang itu tak juga terlihat. Ia buru-buru melangkah menaiki tangga dan menuju kamarnya, menghiraukan sambukan Pak Wisnu dan para maid. Dengan tergesa-gesa ia membuka pintu kamar, sedikit kasar dan menimbulkan bunyi. Namun seseorang di sana membuat matanya membola memerah, melihat apa yang dilakukan dan juga tak disadari kehadiran dirinya. Daniel melangkah perlahan mendekat. Matanya menatap lekas seseorang yang berbaring di ranjangnya. Dengan kaki menggantung di lantai, juga buku tebal berwarna hitam di kedua tangannya menggantung di atas wajah. Dan sepersekian detik selanjutnya, ia membuka jas kerjanya dan buk! Berani-berani tidur di ranjangku, hah? Teriaknya, yang memenuhi ruang kamar sampai telinganya sendiri ikut berdenging. Au! Kaki Alicia kaget dan gelagapan bangun dari baringnya, namun kakinya kesemutan dan duk! Aduh! Selanjutnya, pantatnya jadi korban. Alicia dengan takut-takut menengok ke arah seseorang yang baru saja membuatnya terjatuh. Tangannya masih mengelus-elus bokongnya dengan sayang akibat nyeri yang dia rasakan. Seketika, ia menganga dan matanya membulat sempurna saat tahu si Tuan Siomilah yang ada di hadapannya saat ini. Matilah kau, Elis. Berani sekali orang bodoh sepertimu tidur di ranjangku, ucap Daniel dingin. Maaf. Daniel berjongkok dan mencengkram kuat dagu Alicia dengan tatapan tajamnya. Kau pikir dengan kata maaf cukup, hah? Bentaknya, hingga yang bisa dilakukan Alicia hanya memejamkan mata ketakutan. Kumohon, tendanglah aku keluar dari rumah ini sekarang. Batin Alicia berteriak. Kamu bilang apa? Alicia membuka mata menatap tajam milik Daniel. Kemungkinkah Daniel tahu apa yang baru saja batinnya teriakan? Pikirnya. Menendangmu keluar secepat ini, jangan harap. Mengempas kasar cengkraman, hingga wajah Alicia terhempas ke samping. Alicia mengerja beberapa kali. Ia kaget mendengar ucapan Daniel, seolah bisa membaca isi hatinya. Daniel merejek kening, tepat di ujung alis Alicia nampak robek dengan darah segar keluar di sana. Dasar bodoh yang ceroboh, cerobohnya membantin. Alicia sangat terkejut dan ketakutan, hingga tak merasakan jika keningnya robek dan berdarah akibat terkena tepi buku tebal sialan itu. Ganti, titah Daniel. Alicia yang tahu apa maksud Daniel segera bangkit dan menuju lemari untuk mengganti spray ranjang. Alicia tahu, setelah membaca buku tebal itu, yang mengatakan barang-barang yang sudah sentuh orang biasa sepertinya tidak akan sulit untuk Daniel gunakan lagi. Alicia melangkah cepat mengambil spray baru. Saat spray sudah di tangannya, ia kepikiran bagaimana ia bisa terakhir di ranjang Daniel. Ia kembali mengingat-ingat kejadian demi kejadian. Tadi hanya membaca di sofa. Karena jengah membaca isi buku karangan manusia gila itu, ia melempar ke lantai, kemudian mengambilnya lagi dan membacanya sambil terduduk di lantai. Karena saking banyak isi peraturan itu, kakinya sudah kesemutan duduk di lantai. Ia pun bangkit dan membacanya di sofa. Terus selanjutnya duduk di meja, berbaring di sofa lagi, menuju jendela, keluar balkon, duduk di sofa lagi, di kamar mandi, di jendela lagi, dan seketika matanya membola saat mengingat kejadian di mana ia berakhir dengan mendapat penganiayaan ini. Saking sibuknya membuka lembaran demi lembaran buku peraturan itu, ia tanpa sadar melangkah keranjang dan menjuruskan punggungnya dan mengayun-ayunkan kakinya ke lantai. Sungguh posisi yang begitu nyaman, hingga ia tak menyadari ada manusia pencabut nyawa masuk ke dalam kamar Alicia. Menoleh ke arah jam dinding di walk-in closet tempat matanya membola. Di sana jam menunjukkan jam 17.57. Itu berarti waktunya menyelesaikan baca buku itu hampir 6 jam. Wah, waktuku terbuang sia-sia hanya untuk mengetahui semua makhluk itu. Batinnya, ia menggeleng-gelengkan kepala tak percaya. Apa yang kau lakukan di sana, bodoh? Teriak seseorang membuyarkan lamunan Alicia. Ampun, menangis dalam hati. Buru-buru Alicia keluar dan buk! Alicia terjatuh tengkurap ke lantai saat kakinya tak sengaja tersandung oleh kaki seseorang. What? Kaki? Yang tersandung kaki Daniel yang memandang sengaja ingin membuat perhitungan sama istri bodohnya itu yang membuat moodnya berantakan. Beruntung, spray yang dipegang Alicia jatuh pas di kepala Alicia.
hingga kepalanya tak berbentuk lantai, meski sukut dan lututnya perih, dan mungkin saja sudah robek akibat benturan di lantai yang tiba-tiba dan tergerak melihat adegan kesakitan Alicia. Namun ia sangat bahagia dan terhibur. Bad mood-nya hilang seketika. Bodoh, ucapnya dengan tertawa dan melangkah menuju sofa. Dengan sabar Alicia bangkit, menahan segala kesakitan raga dan jiwanya. Ia kuat, bahkan ia pernah mengalami hal lebih parah dari ini. Mata Daniel menatap tajam Alicia yang bergerak sangat lamban, mengganti spray ranjangnya. Cepetan bodoh, adiknya. Ingin ku menyumpah mulutmu pakai kaos kakiku ya Tuhan, batin Alicia. Malam harinya, Daniel turun untuk makan malam, juga Alicia mengikutinya dari belakang. Di sini, Alicia sudah mulai tugasnya, mengambilkan nasi dan lauk ke piring Daniel, dan kemudian mengisi piringnya sendiri. Kemudian mereka makan bersama. Alicia cukup canggung, namun teringat cerita Daniel yang mengatakan, ia dan Daniel harus terlihat baik-baik saja dengan pernikahan sementara itu, karena ada mata-mata prasetyo di mansion ini yang mengawasi mereka, dan Daniel tidak tahu siapa orangnya. Andaikan ia tahu, sudah lama ia memecatkan. Sebenarnya gampang saja, jika ia mau terbebas dari mata-mata ayahnya. Ia hanya memecat 50-an orang maid, 10 orang pengurus kebun dan taman, 30-an bodyguard penjaga mansion, 4 orang penjaga gerbang. Juga mungkin Pak Wisnu, juga bisa jadi sekretaris Ali, karena pasti salah satu atau mungkin lebih dari mereka lah yang mematai-matai dirinya. Namun ia tak punya keberanian memecat mereka semua. Mengingat 90% dari mereka sudah bekerja berpuluh-puluh tahun di mansion Prasetyo. Ia masih memiliki rasa kasihan terhadap mereka yang sudah melayani keluarga Prasetyo dengan sangat baik selama ini. Dan juga, Daniel takut kalau ia tidak bisa mendapat kepercayaan ayahnya, juga saham milik Prasetyo jika ia melakukan tindakan pemecatan masal itu secara sepihak. Alhasil, ia hanya bisa semungkin bersandiwara dengan baik kalau hubungan dengan Alicia baik-baik saja jika berada di luar kamar. Kecuali di depan sekretarisnya, Ali. Sebab ia yakin kalau Ali ada di pihaknya, meski setitik keraguan, jika Ali juga mata-mata sang ayah, namun ia tahu sifat sekretarisnya itu. Ali sudah berjanji jika satu-satu tuannya adalah Daniel, namun ia tetap menghormati kedua orang tua Daniel sebagai orang tuanya. Dan Daniel yakin kalau Ali tidak mungkin mengkhianatinya, mengingat mereka tumbuh sama-sama sejak Daniel berumur 7 tahun, dan Ali 10 tahun waktu itu. Dari situlah Daniel mempercayai Ali untuk membuat buku fiksi tentang dirinya hanya dengan waktu setengah malam, dan Ali berhasil membuatnya untuk diberikan kepada Alicia, agar Alicia tidak membuat rencananya gagal. Mereka mulai makan dengan hikmat, hanya bunyi sendok yang beradu dan piring yang terdengar dalam ruangan itu. Alicia yang tak biasa makan di meja makan, mulai menikmati makanannya. Selesai makan malam, mereka kembali ke kamar. Saat Alicia hendak menuju sofa dengan selimut dan bantal di tangannya, sekelebat bayangan meluncur dengan sangat cepat seperti angin depannya. Wush! Alicia mengerjap sebentar. Saat kakinya hendak melangkah kembali, ia mengerjap lagi beberapa kali, memperjelas apa yang matanya lihat kali ini. Bukankah pria itu sudah diranjangnya tadi? Kenapa tiba-tiba sudah di sofa aja sih? Tanya dalam hati. Alicia menolakkan ranjang, memperjelas lagi kalau ini hanya imajinasinya. Namun di sana tidak menemukan manusia kejam itu. Kembali, ia menoleh ke arah sofa dan matanya langsung bersiborok dengan mata tajam si manusia kejam itu, yang tak lain si tuan suami kejam, Daniel. Ya Allah, apalagi ini? Alicia menunduk pasrah. Oke semuanya, sampai jumpa. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.